Shalom Sobat Robertus Belarminus. Ngosti, ngobrol seputar Ekaristi. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Romo Hari mengenai Ekaristi. Kita semua baru saja melalui Paskah yang diawali dengan Minggu Palma. Lalu ada Kamis Putih yang dimana Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama muridnya yang menjadi awal, dan perjamuan itu menjadi perjamuan Ekaristi yang selalu kita rayakan di setiap minggunya. Oleh karena itu, kita akan mencoba menggali lebih jauh dan mengenal makna Ekaristi bersama dengan Romo Hari. Apa kabar Romo? Baik. Oke, senang sekali bisa dapat kesempatan untuk berbincang tentang Ekaristi siang ini bersama Romo Hari. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan tentang Ekaristi itu, Romo, saya yakin ini yang nonton gak cuman umat Robertus aja, tapi pasti juga dari paroki lain. Untuk itu, mungkin boleh diinformasikan Romo di awal, sudah berapa lama sih Romo melayani sebagai Romo di paroki Cililitan ini? Oke. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, saya Romo Hari, Serikat Yesus. Saya di paroki Cililitan ini sudah jalan 3 tahun. Sejak saya tabisan, lalu langsung ini tugas pertama saya sebagai Romo Rekan di paroki Cililitan ini. Ngomong-ngomong, saya hari ini pakai jaket, minta maaf karena baru pulang perminyakan. Ya. Selanjutnya, apakah kami boleh mengetahui refleksi iman dari Romo seputar apa makna Ekaristi menurut Romo pribadi? Oke, pertama, Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak atas segala hidup umat Kristiani ya. Menjadi sumber karena Ekaristilah saat dimana kita menemukan Allah yang bertindak, Allah yang ingin menyelamatkan, dan disitulah kita memulai perayaan hari-hari kita, atau disitulah kita menerima anugerah dan rahmat dari Tuhan. Menjadi puncak karena di saat Ekaristi itulah secara istimewa kita berjumpa dengan Kristus. Kristus yang mengorbankan dirinya, Kristus yang kita rayakan wafat, salib, sengsaranya, dan juga tentu kebangkitannya. Maka kalau disederhanakan, ya Ekaristi menjadi puncak, sumber, karena memang itu menjadi saat di mana kita bersyukur atas hidup kita. Itu juga menjadi saat di mana kita mengenangkan Kristus, dan di saat itu pula kita berjumpa secara istimewa dengan Kristus, yang bukan hanya kita kenangkan, tetapi Kristus secara personal hadir sekali lagi di dalam perayaan Ekaristi itu melalui tubuh dan darahnya. Nah. Oke, berarti kita kan setiap minggu itu melakukan perayaan Ekaristi, dan bahkan Romo sendiri memimpin perayaan Ekaristi setiap hari, Romo. Nah, menurut Romo berarti Ekaristi itu apakah menjadi perayaan Ekaristi yang sebagai puncak tertinggi dari 7 sakramen di Gereja Katolik? Sebagaimana kita tahu, 7 sakramen itu disebut sebagai sakramen ya, sakramen dalam S kecil begitu ya. Karena ada juga yang kita sebut sebagai sakramen induk. Sakramen induknya adalah Kristus, dan kemudian sakramen dasar itu adalah gereja. Sementara Ekaristi itu adalah, kalau boleh disebut ya, ini yang merangkum. Ekaristi merangkum ke-6 sakramen yang lainnya. Karena itulah mengapa kita tahu ada baiknya perayaan-perayaan sakramen itu selalu diawali ataupun juga kemudian diakhiri, ditutup dengan perayaan Ekaristi. Ada misa Ekaristi pembaptisan, ada misa Ekaristi sebelum sakramen tobat, ada juga Ekaristi pemberkatan perkawinan. Karena tanpa itu kemudian kita kemudian bisa jadi kehilangan makna asalinya. Apalagi misalnya tadi disebutkan Kamis Putih kan ya. Kamis Putih adalah perjamuan malam terakhir, dan di saat itulah Yesus sendiri yang menetapkan supaya kita semua merayakan Ekaristi itu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ya. Oke Romo, jadi bisa dikatakan memang sakramen Ekaristi adalah yang merangkum ke-6 sakramen lainnya. Dan kalau berdasarkan dari pengalaman Romo sendiri secara pribadi, Romo pasti sudah banyak memimpin perayaan Ekaristi. Apakah ada salah satu perayaan Ekaristi yang akhirnya begitu terkesan gitu loh di hati Romo, yang Romo tuh mungkin akan kenang selama Romo melayani di sebagai seorang imam gitu?
Ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga tentang ini ya, dan saya menyebutkan ada 2 pengalaman. Ya, lalu kalau saya disuruh minta pilih salah satu agak sulit karena bagi saya dua-duanya bermakna begitu. Maka saya ceritakan aja dua-duanya ya, sekali lagi ya. Iya, boleh Romo. Yang pertama adalah pengalaman ketika suatu kali sebenarnya tanpa alasan apapun dan mungkin hanya sekedar kayak agak capek begitu ya. Hari itu entah sudah berapa kali misa. Lalu saya ingat itu misa yang 8:30, misalnya prime time. Umat bilangnya itu misa prime time, misa yang paling banyak umatnya. Itu saya waktu doa Bapa Kami, itu biasanya saya minta untuk dinyanyikan bersama, dan beberapa kali itu mengajak umat juga untuk bernyanyi dan bergandengan tangan begitu. Nah saat itu sambil nyanyi, lalu mencoba untuk menghayati setiap liriknya, dan beberapa kali terdengar seperti suara anak-anak yang ikut bernyanyi begitu ya. Anak-anak di sini kalau nyanyi itu terutama lagu Bapa Kami kenceng suaranya. Sambil diresapkan itu tiba-tiba saya seperti pengen nangis. Ya, nangisnya bukan lagi sekedar tentang bahwa saya lelah begitu, tidak. Tetapi ini adalah tentang saya merasa seperti dipeluk oleh sang Bapa itu ya. Seperti Bapa itu yang mau mengatakan tenang begitu. Kamu baik-baik saja begitu. Dan saya pikir ini juga sebagai pengingat bagi saya bahwa saya sebagai seorang imam pun di saat yang sama juga adalah seorang anak di hadapan Allah. Kita semua adalah anak di hadapan Allah. Dan saat doa Bapa Kami bersama dengan umat itu, saya merasakan sekali lagi rangkulan sang Bapa itu. Bapa yang mengampuni, Bapa yang mencintai, Bapa yang setia, Bapa yang peduli. Lalu pengalaman kedua ya, itu hari-hari menjelang misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saya sudah mempersiapkan homili, searching banyak hal terkait dengan apa sih artinya tubuh dan darah Kristus begitu. Lalu pas hari H begitu, persis ketika konsekrasi, ketika mengangkat tubuh Kristus itu ya, mengangkat hosti itu sambil mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu itu. Lalu setelah itu saya berlutut, umat kemudian hormat itu. Di situ saya seperti rasa, tahu nggak sih speechless itu ya, tidak tahu mau mengatakan apa-apa, tapi juga rasanya agak sesak, ingin menangis begitu. Karena tiba-tiba saya tersadar satu hal ini, Ekaristi, apalagi relasi dengan Allah, ini bukan hanya sekedar teori atau pemahaman begitu. Ini adalah tentang penghayatan. Beberapa kali saya melupakan sisi itu. Lebih daripada sekedar rasio, pengalaman dengan Allah itu juga afektif. Sejauh mana sih saya memaknai, menghayati, dan sungguh merasakan kehadiran Allah itu? Sejauh mana sih saya sungguh-sungguh bersyukur ya atas tubuh dan darah Kristus itu ya? Tubuh Kristus itu yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan untuk saya, untuk umat. Sejauh mana sih saya merasakan kesatuan begitu ya dengan umat yang sama-sama merayakan Ekaristi ya. Bukankah kesatuan itulah arti dari komunio kan? Untung waktu itu saya nggak jadi menangis, walaupun sudah hampir keluar air matanya. Ya pengen waktu itu langsung menangis, tapi kan mengingat itu misa di depan umat. Kalau saya tiba-tiba terseduh-seduh, malah mengacaukan umat yang sedang berdoa kan. Umatnya jadi khawatir, ada apa ini dengan rumah datang? Begitu ya. Ya. Harus tetap terlihat tegar walaupun di hati itu ya. kena banget nih. Ya ternyata ya. Baik ya. Romo, sebaliknya tadi kan dari pengalaman yang bermakna terkesan dari Ekaristi sendiri. Nah, secara pribadi apakah Romo juga pernah merasakan bosan atau hampa saat memimpin perayaan Ekaristi? Ya, tentu ada saatnya di mana saya juga sebagai manusia biasa begitu,
yang akhirnya jatuh kepada rutinitas sehari-hari begitu ya. Akibatnya Ekaristi yang begitu suci itu kemudian juga dianggap sebagai ya hanya salah satu dari profesi begitu. Bahaya seorang imam ketika kurang memaknai menghayati Ekaristi dan kekudusannya, itu kemudian ya hanya sekedar jadi tukang pimpin misa, tukang pimpin Ekaristi begitu. Padahal bukan itu. Seorang imam harus selalu mengingat bahwa pelayan utama dalam Ekaristi itu Tuhan sendiri, bukan dirinya. Imam itu hanya sebagai pelayan Ekaristi, didampingi oleh petugas liturgi lainnya. Seorang imam hadir dalam perayaan Ekaristi hendaknya selalu mengingat bahwa Ekaristi bukan panggung begitu ya. Bahwa Ekaristi itu bukan show, bukan penampilan, tetapi adalah ibadat, doa, upacara, pesta. Pesta karena berjumpa dengan Allah dalam diri Yesus Kristus yang mau menyerahkan dirinya, yang ingin tinggal di dalam hati kita semua yang merayakannya. Juga itu adalah perjumpaan secara istimewa untuk sekali lagi kita merasakan bahwa kita dicintai oleh Sang Bapa. Ya, pertanyaanmu tadi itu sekaligus juga adalah refleksi dan tantangan bagi saya. Menjadi reminder, pengingat ya. Supaya jangan sampai saya menjadikan Ekaristi hanya sebagai rutinitas belaka saja. Ya. Oke, berarti dalam pribadi Romo Hari berarti perayaan Ekaristi itu bukan hanya sebuah panggung atau acara gitu, tetapi juga perjumpaan kita kepada Tuhan. Dan pasti tadi Romo Hari mengatakan ada beberapa gitu hanya dilakukan sebagai rutinitas harian. Ada cara lain nggak Romo untuk mengatasi kayak kebosanan atau kehampaan gitu? Ya, cara lain sebenarnya tidak ada tips-tips atau trik, itu kembali kemudian ke masing-masing orang, sedalam apa sih relasinya dengan Tuhan sendiri. Maka ini bukan tips, bukan trik juga, tetapi ini adalah sharing pengalaman pribadi saya. Setiap kali saya mulai kemudian merasakan kejenuhan ketika merayakan Ekaristi, saya sadar betul bahwa ini adalah kaitannya dengan bagaimana saya berelasi, berkomunikasi dengan Allahku, dengan Allah saya. Jangan-jangan saya sudah beberapa kali melupakan doa, jangan-jangan begitu. Maka saya harus kembali tekun, rajin untuk berdoa. Karena Ekaristi tanpa doa itu omong kosong begitu ya. Sama seperti orang-orang umat atau bahkan Romo begitu ya, yang mengatakan, udahlah minggu ini saya tidak perlu Ekaristi lah. Kan Allah bisa ditemukan di mana-mana. Saya kan bisa berdoa di mana-mana. Saya bisa berdoa di kamar, saya bisa berdoa di rumah, saya bisa berdoa di pasar begitu. Saya bisa berdoa nanti di kamar mandi begitu. Selalu ada excuse begitu ya, alasan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kamu sungguh-sungguh berdoa begitu kan? Sungguh-sungguh kamu berdoa atau enggak? Jangan mengatakan skip Ekaristi kalau kamu sendiri itu ya tidak berdoa begitu. Hanya orang yang sungguh-sungguh merayakan Ekaristi, menghayati, memaknai Ekaristi sebagai puncak tertinggi dari hidup Kristianinya, hanya orang itulah yang tahu betul bahwa memang skip perayaan Ekaristi mingguan itu tidak masuk akal. Omong kosong begitu. Maka tadi kembali ke pertanyaanmu ya, saya harus belajar lagi untuk berdoa. Tetapi di saat yang sama, sebagaimana yang kita tahu, bahwa relasi dengan Allah itu tidak pernah terpisahkan dengan relasi bersama orang lain. Maka, pengalaman saya perjumpaan dengan umat, pelayanan-pelayanan pastoral, kunjungan orang sakit misalnya, atau perminyakan ke rumah sakit misalnya, itu semua adalah satu kesatuan dengan bagaimana saya berelasi dengan Allah, bagaimana saya mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi.
Karena tanpa itu jadi tidak bermakna, jadi kehilangan maknanya. Untuk apa orang rajin Ekaristi tetapi dia melupakan sesamanya? Pasti ada yang keliru di situ. Ya, orang yang rajin Ekaristi itu juga orang yang di saat yang sama mencintai, mengasihi sesamanya, mengasihi alam ciptaannya, dan sekaligus mencintai dirinya sendiri juga. Ya. Berarti mungkin kalau kembali dengan begitu saya dengar Romo berbicara tentang bahwa Ekaristi itu nggak akan ada maknanya kalau kita tidak berdoa, Romo. Saya langsung teringat dengan di Alkitab itu ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Berarti bisa dikatakan seperti itu ya, Romo ya. Dan ingat, perbuatan tanpa iman itu juga nanti buta. Buta. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, baik itu Ekaristi dengan doa tidak bisa dipisahkan, dan iman dan perbuatan pun juga tidak bisa terpisahkan. Romo, untuk dalam perayaan Ekaristi sendiri kan pastinya bagian penting, salah satu mungkin elemen pentingnya itu ada hosti dan anggur, Romo. Nah, kalau misalnya ada bukan kejadian, mungkin special case atau ada kejadian yang kurang mengenakan, misal anggurnya tumpah sebelum misa, atau juga ada hostinya tuh tidak ada gitu loh. Apakah anggur yang tumpah ini bisa digantikan, dan juga hosti yang tidak ada ini bisa digantikan dengan roti lain, Romo? Oke, pertanyaan untuk yang hosti dulu ya. Ya. Hosti tidak dapat digantikan oleh roti atau apa, makanan-makanan lainnya, tidak boleh. Begitu juga dengan anggur. Anggur kalau misalnya tadi ada yang tumpah, sejauh kemudian masih bawa stok anggur misa, ya udah pakai anggur misa. Tapi tetap harus doa syukur agung dulu. Ya, tetap harus konsekrasi dulu. Lalu kalau misalnya pertanyaannya, apakah bisa digantikan misalnya dengan minuman-minuman apa seperti anggur begitu, seperti anggur begitu ya, atau mungkin minuman-minuman beralkohol yang kita sering sebut sebagai anggur padahal bukan anggur, itu kan nggak boleh, tidak boleh. Maka sebenarnya dalam hukum gereja itu ada yang disebut sebagai ad validitas suatu sakramen. Ad validitas itu apa ya? Yang menjadikan sakramen itu sah begitu. Nah, ad validitas ini juga ada dua nih, materia dan formanya. Materia yang membuat sakramen Ekaristi sah adalah hosti dan anggur, roti dan anggur itu. Tanpa itu, kalau itu tidak ada dan diganti macam-macam, tidak sah. Oke. Lalu formanya itu adalah rumusan doanya. Misalnya kalau baptisan, itu rumusannya adalah nama baptis orang itu, kemudian Romo akan mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kalau dalam Ekaristi, formanya adalah di dalam doa syukur agung. Oh ya, baik Romo. Selanjutnya, apakah umat boleh mengecap anggur yang telah dikonsekrasikan? Oh, maksudnya ikut meminum? Iya. Tentu boleh, tentu boleh. Itu kebiasaan yang sering terjadi misalnya di dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil begitu ya. Misalnya komunitas biara, mungkin komunitas susteran, frateran, komunitas romo-romo. Mengapa kemudian kebiasaan itu tidak dilakukan misalnya di gereja paroki begitu? Terlalu banyak umatnya, ya kan? Lama juga. Dan nanti akan terlalu lama, sehingga ini tentang durasi saja itu sudah agak sulit. Apalagi tentang pemaknaan. Jangan sampai kemudian umat yang tidak tahu bagaimana cara meminumnya, lalu menganggap itu hanya sebagai anggur biasa, atau kemudian ketika meminumnya ada yang tercecer, ada yang netes atau tumpah di lantai, begitu kan? Maka kita mencoba untuk meminimalisir itu sambil menjaga kekudusan dari anggur yang bukan lagi sekedar anggur, itu adalah darah Kristus. Ya. Ada yang disebut sebagai transubstansiasi. Anggur bukan hanya sekedar berubah jadi darah Kristus, tetapi memang mengalami transubstansiasi. Hanya orang yang sungguh-sungguh
merayakan Ekaristi, menghayati, memaknai Ekaristi sebagai puncak tertinggi dari hidup Kristianinya. Hanya orang itulah yang tahu betul bahwa memang skip perayaan Ekaristi mingguan itu tidak masuk akal. Omong kosong. Maka tadi kembali pertanyaanmu, ya saya harus belajar lagi untuk berdoa. Tetapi di saat yang sama, sebagaimana yang kita tahu bahwa relasi dengan Allah itu tidak pernah terpisahkan dengan relasi bersama orang lain. Maka pengalaman saya berjumpa dengan umat, pelayanan-pelayanan pastoral, kunjungan orang sakit misalnya, atau perminyakan ke rumah sakit misalnya, itu semua adalah satu kesatuan dengan bagaimana saya berelasi dengan Allah, bagaimana saya mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi. Karena tanpa itu jadi tidak bermakna, jadi kehilangan maknanya. Untuk apa orang rajin Ekaristi tetapi dia melupakan sesamanya? Pasti ada yang keliru. Ya, orang yang rajin Ekaristi itu juga orang yang di saat yang sama mencintai, mengasihi sesamanya, mengasihi alam ciptaannya, dan sekaligus mencintai dirinya sendiri. Ekaristi itu nggak akan ada maknanya kalau kita tidak berdoa. Saya lalu teringat dengan di Alkitab itu ada iman tanpa perbuatan adalah Ya, jadi ya. bisa dikatakan seperti itu ya. Ya. Dan ingat, perbuatan tanpa iman itu juga nanti buta. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, baik itu Ekaristi dengan doa tidak bisa dipisahkan, dan iman dan perbuatan pun juga tidak bisa terpisahkan. Romo, untuk dalam perayaan Ekaristi sendiri kan pastinya bagian penting, salah satu mungkin elemen pentingnya itu ada hosti dan anggur. Nah, kalau misalnya ada kejadian mungkin special case atau ada kejadian yang kurang mengenakan, misal anggurnya tumpah sebelum misa, atau juga ada hostnya itu tidak ada gitu, apakah anggur yang tumpah itu bisa digantikan, dan juga hosti yang tidak ada itu bisa digantikan? Hosti tidak dapat digantikan oleh roti atau apa makanan-makanan lainnya, tidak boleh. Begitu juga dengan anggur. Anggur kalau misalnya tadi ada yang tumpah, sejauh kemudian masih bawa stok anggur misa, ya udah pakai anggur misa. Tapi tetap harus dosikulabum dulu, ya, harus konsekrasi dulu. Lalu kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa digantikan, bisa dengan minuman-minuman apa seperti anggur, begitu seperti anggur, atau mungkin minuman-minuman beralkohol yang kita sering sebut sebagai anggur padahal bukan anggur, gitu kan? Nggak boleh, tidak boleh. Maka dalam hukum, sebenarnya dalam hukum gereja itu ada yang disebut sebagai ad validitas suatu sakram. Ad validitas itu apa ya? Yang menjadikan sakramen itu sah, begitu. Nah, validitas ini juga ada dua nih, materia dan formanya. Materia yang membuat sakramen Ekaristi sah adalah hosti dan anggur, roti dan anggur. Tanpa itu, kalau itu tidak ada dan diganti macam-macam, tidak sah. Oke. Lalu formanya itu adalah rumusan doanya. Misalnya kalau baptisan, itu rumusannya adalah nama baptis orang itu, kemudian Romo akan mengatakan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau dalam Ekaristi, formanya adalah di dalam doa syukur. Ya. Apakah umat boleh mengecap anggur yang telah dikonsekrasikan? Tentu boleh, tentu boleh. Itu kebiasaan yang sering terjadi misalnya di dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil begitu ya, misalnya komunitas biara, mungkin komunitas susteran, frateran, komunitas romo-romo. Mengapa kemudian kebiasaan itu tidak dilakukan misalnya di gereja paroki begitu? Terlalu banyak umatnya, ya kan? Lama juga. Dan nanti akan terlalu lama sehingga ini tentang durasi saja itu sudah agak sulit, apalagi tentang pemaknaan. Jangan sampai kemudian umat yang tidak tahu bagaimana cara meminumnya lalu menganggap itu hanya sebagai anggur biasa, atau kemudian ketika meminumnya ada yang tercecer, ada
ada yang netes lalu tumpah di lantai, begitu kan. Maka kita mencoba untuk meminimalisir itu sambil menjaga kekudusan dari anggur yang bukan lagi sekedar anggur, itu adalah darah Kristus. Ya. Ada yang disebut sebagai transubstansiasi. Bagus juga elemen penting yaitu hosti dan anggur. Nah, menurut ajaran gereja, sikap umat yang benar sebelum menyambut perayaan Ekaristi itu seperti apa sih Romo, agar kita juga bisa siap nanti saat perayaan Ekaristi? Maksudnya untuk menyambut komuni ya? Iya. Oke. Perayaan Ekaristi. Tentu adalah hening. Keheningan. Dan keheningan ini bukan hanya sekedar tidak ngobrol. Keheningan ini adalah tentang hati yang siap untuk sungguh-sungguh menyambut. Maka saya suka dengan kata itu, menyambut ya. To welcome, gitu kan. Untuk membuka hati, membiarkan Allah itu masuk ke dalam hati kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah hati sudah terbuka atau belum ketika mau komuni itu? Jangan sampai selama ini hati kita masih tertutup. Maka keheningan itu menjadi momen di mana kita mempersiapkan diri supaya hati kita menjadi semakin lebih terbuka. Tetapi di saat yang sama kita memohon semoga Tuhan sungguh berkenan mau bertahta di dalam hati kita. Tentu jangan lupa juga sebelum komuni hening. Bukan berarti kemudian setelah komuni sudah boleh ribut ngobrol-ngobrol. Seringkali kan begitu kan ya. Masalahnya bukan di sebelum komuni. Seringkali masalahnya adalah setelah komuni. Ada yang setelah komuni kemudian umatnya ya sudah ngobrol atau malahan pulang. Ya kan? Padahal Ekaristi itu satu kesatuan sejak awal. Tanda salib sampai kemudian akhir berkat penutup yang ditutup dengan tanda salib juga. Oke. Oke, jadi memang bisa dikatakan bahwa kita harus betul-betul memaknai sikap kita terhadap perayaan Ekaristi itu sendiri ya Romo ya. Oke. Terakhir Romo, apakah Romo punya pesan khusus untuk seluruh umat Katolik mengenai penghormatan terhadap sakramen Ekaristi? Mungkin bisa sekaligus juga untuk closing statement Romo. Oke. Perayaan Ekaristi sekali lagi adalah perayaan syukur. Maka hadirlah, datanglah untuk misa ke gereja begitu ya. Dengan semangat itu, dengan suasana hati itu, suasana hati yang bersyukur. Bersyukur itu tidak sama dengan sekedar gembira loh. Bersyukur itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan sekedar ya bahagia begitu saja. Tidak. Kadangkala orang yang bersyukur itu justru orang yang bisa tetap berterima kasih persis ketika hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bagaimana memaknai, menghadapi dengan iman setiap kesulitan-kesulitan, bahkan juga penderitaan, sakitnya di dalam Tuhan. Dan itulah syukur ketika dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Allah senantiasa memberkati. Sekali lagi, datang Ekaristi, hadirlah dengan syukur itu. Tentu saja yang kedua, setiap kali Ekaristi, jalanilah juga layaknya suatu pesta. Layaknya suatu pesta. Orang pesta itu ya ketika orang tertawa, ya kita ikut tertawa begitu ya. Ketika orang berdoa, ya kita ikut berdoa. Ketika orang menangis, ya ikut menangis begitu. Sebagai suatu pesta, sebagai satu kesatuan. Artinya apa? Ya ketika Ekaristi ya tidak sekedar pasif, berdiri, duduk, berlutut, selesai. Tetapi ikutlah bernyanyi. Tetapi ikutlah juga menanggapi. Tetapi ikutlah juga mendengarkan kitab suci. Mungkin sesekali juga ikutlah terlibat sebagai petugas liturgi. Dan itulah Ekaristi.
Ekaristi itu hidup kok. Perayaan yang hidup, bukan perayaan yang mati. Perayaan Ekaristi itu adalah tentang keterlibatan juga. Kita yang menghadirkan diri juga di situ, karena Allah yang sudah terlebih dahulu mau berjumpa secara istimewa dengan kita di dalam perayaan itu. Maka libatkanlah diri kita di dalam persekutuan bersama dengan umat. Ya. Oke, jadi mungkin kalau boleh dirangkum, hadir lalu juga terlibat dan betul-betul dijalani dengan hati ya Romo, supaya Ekaristi yang mungkin hosti yang kita terima itu nggak sekedar kita kecap di mulut, tapi juga betul-betul kita refleksikan, kita sambut dalam hati dan pikiran kita. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Romo Hari atas sharing imannya hari ini mengenai apa itu Ekaristi dan bagaimana Ekaristi harus kita sikapi dalam hidup kita sehari-hari. Dan semoga bincang-bincang ini memberikan masukan yang positif bagi umat paroki dan juga umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, nantikan kami pada podcast selanjutnya, podcast Ngosti, ngobrol seputar Ekaristi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.